Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami sementara kami melidiki firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam episode Sikat kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ada 4 seri untuk memuliakan Tuhan ini. Yang pertama, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan membatasi makanan manusia? Yang ketiga, benarkah pemabuk dan perokok tidak masuk surga? Dan yang keempat, benarkah semua pemakan binatang haram dalam Alkitab tidak akan masuk surga? Kita akan selidiki dan tuntas di dalam program Sikat. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebuah pernyataan dalam kitab Wahyu 18 ayat 2 berkata, mengapa Babel kota besar rubuh? Karena tidak didirikan di atas batu karang. Lalu dilanjutkan dengan Matius 7 ayat 24-27 bahwa ada 2 dasar dalam mendirikan rumah. Satu di atas batu karang, satu di atas batu pasir. Yang mendengar firman dan melakukannya itulah yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Tetapi walaupun banjir datang, maka rumah itu tetap teguh. Tetapi yang mendirikan di atas pasir, bila mana datang banjir, maka rumah itu akan hancur lebur. Dan orang yang mendengar firman tidak mendengar dan tidak melakukannya, itulah yang disebut mendirikan rumah di atas pasir. Pemirsa Sikat, tentunya kita mau mendirikan rumah kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Program Sikat Selidiki Alkitab mengajak kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang mendirikan dasar iman kita kepada Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Dan saat kita menyelidiki firman, tentu pasti kita akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu ayat yang perlu kita simak baik-baik, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah di dalam kamu? Jika ada orang yang binasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Selanjutnya 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dilanjutkan dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Dan 3 Yohanes 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Pemirsa Sikat mungkin bertanya, mengapa kita harus menuruti pola makan Alkitab? Apa makanan yang disediakan Allah bagi manusia, mengingat bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan? Kedua pertanyaan ini perlu kita simak baik-baik. Allah lah
pencipta kita. Maka dialah yang menentukan makanan kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 9, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang berbiji. Itulah makananmu. Dan disebut itu adalah makanan kelas 1. Tetapi sayang kali seribu sayang bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia harus diusir dari Taman Eden. Dan manusia itu ditambahkan makanannya, yaitu berupa sayur-sayuran. Itu Anda baca dalam Kejadian 3 ayat 18. Setelah manusia makan sayur-sayuran, apa yang terjadi? Umur manusia rata-rata 600 sampai 900 tahun. Itu boleh Anda baca dalam Kejadian pasal 5. Tetapi setelah air bah, apa yang terjadi? Pohon-pohon binasa, rumput-rumput hangus, tidak ada lagi buah-buahan, tidak lagi sayur-sayuran. Maka di dalam Kejadian 9 ayat 3 kita baca Alkitab kita, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Apa yang dimaksud dengan segala yang bergerak boleh menjadi makananmu? Sering ini ditafsirkan ayat ini yang menyatakan, oh semua yang bergerak apa saja kita boleh makan. Ingat, Kejadian pasal 7, di dalam bahtera itu yang ada adalah Nuh dan keluarganya. Yang kedua, binatang dan burung yang halal 7 pasang. Sementara yang berikutnya, binatang dan burung yang haram 1 pasang. Nah, pola pemikiran umat Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan, maka segala yang bergerak yang dimaksud bukan segala jenis makhluk, tetapi adalah dari 7 pasang binatang yang halal dan 7 pasang binatang burung yang halal. Karena apa? Bila mana binatang yang haram itu dimakan oleh Nuh dan keluarganya, maka tidak akan ada lagi keturunannya. Karena Allah berkata dalam Kejadian pasal 7 ayat 3, harus berkesinambungan keturunannya. Itu sebabnya 7 pasang binatang halal dan 1 pasang binatang haram. Maka maksud daripada Kejadian pasal 9 ayat 3 ini adalah segala yang bergerak adalah binatang yang halal. Itu pun dibatasi untuk 6 pasang karena 1 pasang harus disisakan agar mereka boleh memiliki keturunan selanjutnya. Boleh Anda baca itu di dalam Kejadian 7 ayat 2, dan Anda akan boleh melihat betapa baiknya Allah itu, bahwa Allah telah menentukan makanan-makanan yang terbaik bagi manusia. Nah, apa yang terjadi? Setelah manusia makan binatang tersebut yang halal tentunya, ini disebut makanan kelas 3. Maka umur manusia itu, Mazmur berkata, Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu menjadi 70 tahun. Kita lihat itu pengaruh makanan kepada tubuh manusia. Kesimpulan dari tentang makanan. Makanan manusia ialah buah-buahan. Dan yang kedua, sayur-sayuran. Dan yang ketiga, dalam keadaan emergensi, bila mana buah-buahan sayur-sayuran tidak ada, maka ditambahkan daging. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa Allah membatasi umatnya memakan makanan tersebut? Kita tahu kalau orang mendirikan atau memproduksi mobil, maka pabrik tersebut akan mengatakan, inilah bensin yang harus digunakan, inilah mobil yang bisa menggunakan solar, dan masing-masing ditentukan. Allah pun sangat bijak. Allah yang menciptakan kita, Dia yang menentukan makanan kita. Ulangan 14 ayat 2 berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dipilih untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Jangan engkau memakan sesuatu makanan kekejian atau yang haram. Kenapa? 1 Korintus 3:16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus
dan baik Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan bagi Allah. Kami berdoa bagi semua yang mengikuti program Sikat Selidiki Alkitabmu, diberkati Tuhan, dan tetap kami mengundang saudara untuk mengikuti program Sikat selanjutnya. Lanjutan yang kedua akan membahas mengapa Tuhan membatasi makanan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah karena nama Tuhan. Kiranya kami yang sudah mendengarkan firman, bahwa makanan yang disiapkan oleh Tuhan ada 3 jenis. Buah-buahan, sayur-sayuran, daging yang halal. Ya Tuhan, ajarilah kami agar kami boleh memuliakan Tuhan, karena kami dimintakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.